Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Neng Galing. Oke, sambil ngabuburit kita live soal budidaya bawang merah, bawang putih. Kita bahas masalah bawang merah. Mulai dari persiapan benih, olah lahan, sampai perawatan ya. Kalau jenengan benar-benar ngikutin, insya Allah hasilnya bagus ya. Bawang merah maupun bawang putih prinsipnya sama ya. Pola budidayanya nggak ada yang beda. Sama mawi mawon sama saja. Aduh, betul. Ini kalau pakai pola kita KP2M ya. Untuk olah lahan sebetulnya hampir sama aja ya pada bedanya. Cuma kan gini, di budidaya bawang itu orang ada dua macam. Ada yang pakai musa, ada juga yang nggak pakai musa ya. Gitu. Jadi nanti kita bahas masing-masing ya. Teknik pakai musa sama nggak pakai musa. Karena jelas kalau pakai musa tidak terlalu banyak masalah, terutama di penyiangan. Beda dengan kalau nggak pakai musa, biasanya harus ada yang rumput segala macam. Tapi bisa siasati gitu ya. Bawang putih bagusnya di atas 500 mdpl, kalau bawang merah malah kebaliknya, yang bagus di atas. Tapi sebetulnya bisa aja, tergantung varietas ya. Ada yang varietas bisa tinggi, menengah, bawah juga ada. Bawang merah, bawang putih sama. Ada varietasnya masing-masing. Oke, mulai. Udah hampir jam 5. Yang pertama, benih usahakan memang yang sudah betul-betul umurnya itu di atas 75 hari dan sudah disimpan minimalnya 2 bulan itu benih ya. Ya bisa nggak benih yang kalau kita beli di pasar numbuh ya, numbuh sih numbuh, tapi nggak akan maksimal karena biasanya itu bawang muda itu ya. Jadi benih kalau yang ingin betul-betul sudah sudah tua ya, di atas 75 ya, bagus ya, umur 75 hari. Kemudian nanti disimpan, digantung, diangin-anginkan selama 2 bulan. Itu yang paling ideal seperti itu ya. Benihnya insya Allah bagus. Terus gini, perlakuan benih ya, untuk perlakuan benih kita kan nggak jamin ya apakah benih itu sehat apa enggak, walaupun mungkin anggaplah sudah dikasih anti jamur, biasanya terus seperti gitu ya, kasih anti jamur. Ini saran ayah aja. Sebelum kita tanam ya, sebaiknya benih direndam dengan hidrogen peroksida atau H2O2. Kalau H2O2-nya yang 50%, maka 1 mili untuk 1 liter air. Ulangi. Ya. Ulangi. Kalau hidrogen peroksida atau H2O2-nya kandungannya 50% di dalam belinya, maka 1 mili untuk 1 liter. Ya. Paham ya? Ngerendamnya 3-5 menit, jangan lebih. Minimalnya 3 menit, maksimumnya 5 menit. Kemana nih? Kemarin. Bisa dipahami ya? Itu sebelum ditanam ya. Apa maksudnya? Biar satu, betul-betul bebas dari calon virus, calon jamur. Yang kedua, sprutnya bisa serentak. Itu pengalaman begitu. Ya Allah, kok gatel. Udah, bisa dipahami seperti itu. Ini untuk persiapan benih ya. Jadi usahakan benih yang betul-betul benih tua ya, umur 70-75 hari, udah disimpan 2 bulan. Kemudian sebelum kita tanam, rendam dulu dengan H2O2. Kalau ya H2O2-nya 50%, itu 1 mili untuk 1 liter air. Direndamnya minimal 3 menit, maksimumnya 5 menit.
Sampai situ bisa dipahami? Sudah, kalau sudah kita lanjut ke olah lahan. Kita garis besar-besarnya aja. Tapi insya Allah kalau benar-benar jenengan ini diikutin, insya Allah nggak ada masalah nanti ya, nggak masalah di budidayanya. Olah lahan begini, olah lahan itu yang pertama jenengan harus benar-benar memperhitungkan drainase ke perairan. Bedengannya terserah lebarnya, mau 80, mau 1 meter, mau 1,5 meter, terserah jenengan itu ya, terserah jenengan. Tapi antara bedengan wajib ada drainase. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti ketika musim hujan atau ada hujan, jangan sampai kerendam ya. Jadi air kalau hujan harus langsung ngalir keluar dari laut. Itu yang pertama fungsinya ya. Terus yang kedua, sebaiknya kalau misalkan sumber air banyak ya, cukup banyak, sebaiknya justru di antara bedengan itu ada air terus ya, seperti parit-parit kecil. Tapi misalkan gini nih, anggap ini bedengan nih, ini bedengan, maka nih anggap tinggi bedengannya tuh 25-30 cm, sebaiknya itu minimal sejengkal tingginya ya, minimal lah ya, 25 anggaplah. Maka 25 ya, 5 cm bawah, jadi 20 cm atau 15 cm sampai 20 cm itu nggak kerendam air, yang ada parit ada yang di bawah. Kalau sumber airnya banyak, ya itu yang pertama. Oke, terus gimana cara olah lahannya? Ini, olah lahan itu pola standar kita KP2M ya. Kalau jenengan mau pakai musa itu tinggal lanjut aja. Artinya pertama lahan kita tabur dengan per 5 meter nih, pupuk kandangnya 1 karung. Oke, pupuk kandang apa aja, pupuk kandangnya bebas, mau ayam, mau kambing, mau sapi, terserah. Pupuk kandang 1 karung per 5 meter nih, kalau lebarnya 1 meter ya, panjang bedengan 5 meter. Kemudian abu sekam atau arang sekam yang bagus ya, arang sekamnya 1/3 karung. Oke, per 5 meter nih. Kemudian dolomit itu ngikutin berapa pH-nya. Saran ya, per 5 meter masuk dolomit 3 kilo aja. Nah, per 5 meter itu. Masuk dolomit, hampalkan dulu. Anggap nih bedengan udah jadi. Hamparin di atasnya, di situ kocor dengan AJR. Sebasah-basahnya, bukan semprot, tapi kocor. Ya, semakin basah, semakin menyerap ke dalam, semakin bagus. Terus di hari yang sama sebaiknya dipisah ya, roma sama AJR, jangan digabung, biar efektif betul-betul ya. Kemudian baru misalkan paginya AJR, nah sorenya baru roma sebasah-basahnya, paham? Nah besoknya baru triko, lusa selisih sehari baru masuk Niko, lusanya lagi masuk Meta, terakhir baru masuk GRR. Setelah semuanya masuk baru diaduk sampai betul-betul nyampur, paham? Nah setelah saya diaduk, terakhir kali masuk lagi GRR. Kalau pakai musa tinggal tutup musa, paham? Sampai situ paham? Per 5 meter panjang bedengan seperti tadi ya. Kohenya sekarung agak besar ya, 50 kilo. Kemudian arang sekamnya 1/3 karung. Oke. Kemudian dolomitnya 3 kilo aja. Bisa dipahami sampai situ? Ini kalau pakai musa. Kalau nggak pakai musa ya gimana bisa? Nggak boleh, silakan aja. Cuma ada cupanya. Kalau jenengan mau tidak pakai musa, maka sebaiknya pertama kali, tapi setelah bedengan terbentuk loh ini, awas. Setelah bedengan terbentuk,
Pertama kali yang jenengan kerjakan adalah spray, semprot dengan apa coba? Dengan racun rumput atau apa? Ya racun rumput. Ya, tapi yang pratumbuh. Ya, saran saya banyak kok mereknya ya. Terserah silakan lah milih merek apa. Cuma dulu ya pernah nyoba pakai merek apa ya? Gold ya, Gold. Merek Gold 240. Itu bagus ya. Jadi sebelum aplikasi yang lain, ya, kita pakai herbisida apa? Herbisida pratumbuh. Apa maksudnya? Biar calon biji rumputnya tidak tumbuh. Jadi pahami? Kalau yang nggak pakai mosa, kapan itu? Setelah buludannya terbentuk. Buludan terbentuk, nah biarkan dulu 2-3 hari. Idealnya 3 hari lah ya. Setelah 3 hari baru sama seperti yang pakai mosa, masuk Roma, masuk AJR, masuk Triko, masuk Miko, dan masuk GRR tadi. Tapi awas, ada tapinya nih, sebentar, jangan salah. Kalau pakai kohe ayam seperti itu langsung boleh. Tapi kalau jenengan pakai kohe sapi, pakai kohe sapi, kalau nggak pakai mosa, kohenya dulu ditebarkan, habis itu herbisida pratumbuhnya semprot, termasuk ke kohenya juga. Bisa dipahami? Ulangi. Kalau seandainya pupuk kandangnya pakai pupuk ayam, kotoran ayam maksudnya, ya, pupuk kandangnya kotoran ayam, ya, herbi dulu, nanti pupuk kandangnya belakangan tebarnya boleh, nggak masalah. Tapi kalau pakai pupuk kandangnya atau kohenya pakai kohe sapi, kohe kambing, kalau jenengan nggak pakai tutup mosa, tebar dulu kohenya, habis itu semprot dengan herbi pratumbuh. Terserah mereknya apa, cari aja yang bagus. Oke, paham? Minimalnya 3 hari, ya, bagusnya malah 5 hari sebetulnya. Biar betul-betul reaksi dulu. Baru kesananya standar pakai pola kita. Masuk Roma, masuk AJR, masuk Triko, masuk Miko, terakhir masuk GR. Saya dipahami? Ya. Nah, sementara ada satu hal lagi. Jangan sekali-kali masuk GRR terlebih dahulu. Kalau jenengan masuk GRR terlebih dahulu, herbisida nggak berfungsi. Herbisidanya nggak berfungsi. Ya, makanya herbi dulu yang pratumbuhnya, baru semprot yang lain. Tapi kalau pakai kotoran sapi atau kambing, kotorannya saya serbat dulu. Biar apa? Biar biji-biji rumput yang ada di kotoran sapi atau kotoran kambingnya pun ikut tersemprot, jadi nggak numbuh. Itu maksudnya. Tabur aja ya dolomitnya. Untuk olah lahan ditabur aja. Bisa dipahami sampai situ? Oke. Awas loh. Kenapa ayah menekankan di olah lahan? Memang secara teoritisnya, ya kan, biar lahan sehat, ya kan, biar lahan steril. Tapi sebetulnya ayah lagi ngamalin apa? Ngamalin Quran sebetulnya. Silakan jangan buka surat Al-Asr. Tanah yang baik maka akan tumbuh tanaman yang baik juga. Tanamannya akan tumbuh baik, tapi tanaman yang nggak baik maka tanamannya akan merana. Ada di Quran. Aku cuma ngikutin apa kata Quran sebetulnya. Ya. Pengamalan dari Quran sebetulnya ini. Oke, paham ya? Ini sebetulnya ngaji. Ngaji apa? Ngaji Allah. Ya. Tapi apa? Implementasi dari Quran itu sendiri. Jadi pahami, belum jelas di Quran ada. Silakan aja buka-buka ya.
tanah yang baik atau tanah yang sehat, maka tanamannya pun akan baik, sehat juga. Tapi tanamannya nggak baik atau nggak sehat, maka tanamannya akan nggak sehat atau merana. Ada di Quran, jelas itu. Ya, inilah ngaji dengan ayat seperti ini. Tapi kan ayat tidak pernah dengan apa? Tidak pernah dengan ayat, implementasinya aja. Oke, saya lanjut. Jadi fungsinya seperti itu tadi. Oke, apa? Kita sehatkan lanahnya dulu, lahannya dulu. Oke, bisa dipahami? Nah, selesai itu baru biarkan, kalau pakai Musa itu biarkan dulu selama 2 minggu. Kalau nggak pakai Musa pun sama ya, biarkan dulu 2 minggu. Biar apa? Biar reaksi dulu, terurai dulu. Habis itu baru siapkan benihnya. Yang seperti saya bilang dari awal tadi, ya, sebelum kita tanam, rendam dulu 3-5 menit dengan air yang sudah ditambahkan hidrogen peroksida, konsentrasinya 1 mili untuk 1 liter air, kalau H2O2-nya yang 50%. Paham? Habis itu tanam. Bismillah. Ya. Terserah, mau dipotong dulu atasnya boleh, nggak dipotong pun boleh. Cuma bedanya kalau nggak dipotong biasanya anak-anaknya nggak begitu banyak. Beda dengan kalau dipotong. Lanjut. Anggap nih, itu sudah tanam. Silahkan. Bawang merah ataupun bawang putih sudah kita tanam. Nah, ini masalah bawang merah, bawang putih, budidaya justru di hari pertama sudah ada masalah. Ketika kita nggak benar perlakuannya. Makanya semua amunisi, mau itu anti jamur, mau itu pestisida nabati, mau pupuk vegetatifnya atau generatifnya atau penunjang yang lainnya, perokatnya, bla bla bla, wajib sudah siap. Kenapa? Telat dikit, bubar jalan. Masalahnya banyak. Oke. Nah, sekarang, nutrisi apa aja yang harus disiapin sama jenengan? Yang pertama, jenengan harus siapin asam amino. Saya sudah pernah order belum cara bikin asam aminonya? Kalau di grup-grup sudah ya, yang lain mau nggak tahu, lupa. Belum rasanya? Udah belum? Benih dari biji ya disemai dulu, Roland. Biasanya butuh waktu 4-5 bulan. Kelamaan. Saya jarang nanam dari biji. Ya. Kelamaan. Oh, lama jadi duitnya. 4 bulan biasanya tuh kita semai benih bijinya tuh. Waalaikumsalam. Oke, asam amino. Di live ya udah belum bahas. Kalau belum dibahas di live, oke. Mungkin nanti malam ya, nanti malam kita bahas cara bikin asam amino ya. Kalau perlu nanti ayah praktekkan langsung deh, live sambil praktek, mau nggak? Kebetulan stok ayah juga habis. Oke, lanjut. Asam amino wajib udah siap, nggak bisa ditawar. Kalau pingin bagus nanti hasil tuh ya. Asam amino 1, terus biotonik 2, lanjutin biotonik 2, yang ke pokok meta dulu, QRR 21 nanti belakangan. Pokoknya yang ada QRR ini terakhir, wis itu aja. Lanjutin, jangan dulu nanya deh sebentar, sebentar. Asam amino, biotonik, oke? Roma, AJR, terus perekat, pupuk vegetatif, pupuk generatif. Bisa dipahami? 7 itu mutlak sudah siap sebelum bawangnya masuk. Kenapa? Perlakuan bawang bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Hati-hati. Ya. Bisa dipahami? Jadi kalau 7 yang tadi belum siap, jangan dulu tanam. Jangan bermasalah nanti. Bahaya itu. Bisa dipahami itu? Oke, lanjut. Sekarang gini. Saran ayah dalam pembuatan nutrisi vegetatif maupun generatif, jenengan silakan pilih
Mau yang dadakan boleh, mau yang fermentasian juga boleh. Dua-duanya sudah pernah tak terangkan itu cara bikinnya. Ya. Oke, sekarang gini. Anggap nih kita hari ini semai, bukan semai, kita tanam bawang. Oke, mau yang pakai musa pakai enggak sama aja lah ya. Nah setelah tanam, saat setelah tanam hari itu juga semprot dengan Roma. Satu. Ulangi. Hari ini kita tanam, maka hari itu juga langsung semprot dengan Roma. Dosis standar, ngikutin. Bisa dipahami? Silakan dicatat. Oke. Nah, hari kedua atau ketiga, hari ketiga aja deh. Ya. Hari ketiga, masuk asam amino plus biotonik plus apa? Plus trichoderma. Gabung aja nggak apa-apa. Ya, digabungkan. Ulangi. Hari pertama tanam, begitu selesai tanam, langsung semprot dengan Roma. Dosis ngikutin standar. Hari ketiga, semprot dengan biotonik plus asam amino plus dengan trichoderma. Mau digabungkan tiga-tiganya silakan. Semprot semuanya. Hari ketiga. Oke. Bisa dipahami? Terus ini di bawang bisa 2-3 hari sekali loh. Makanya kalau pengen bagus siapin aja. Ya. Itu hari ketiga. Kemudian hari kelima, semprot dengan AJR. Usahakan bikin AJR-nya yang bentar. Dengar. AJR yang kemarin yang terangin. Bahan bakunya yang dari belerang kapur, terus terusi, terus jahe, terus daun mimba atau daun mindi ya. Itu terus kunyit. Bahan yang 6 itu. Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bikinnya AJR seperti yang itu. Ya. Jadi ada kandungan sulfurnya, ada kandungan kalsiumnya, ada kandungan tembaganya, ya. Kemudian ada juga flavonoid dan bla bla bla. Saya dipahami? Ya. Jadi ajarnya pakai yang itu. Dosis ngikutin. Ya. Tapi awas, wajib pakai perekat. Oke. Ajar, semprot. Kapan nyemprotnya? Pagi hari. Oke, semuanya usahakan lakukan pagi hari semprotnya. Jadi ini hari kelima. Hari kelima apa? Boleh nggak hari ketujuh ya? Boleh aja. Tapi saran saya hari kelima. Semprot dengan AJR. Hari ketujuh semprot lagi dengan Roma. Oke, silakan ditulis. Hari kelima semprot AJR. Tapi ajarnya yang plus tadi, yang terakhir yang saya lakukan. Hari ketujuh semprot dengan Roma. Oke. Sudah? Oke. Catatan tambahan. Kalau Roma, ya, semprot Roma, ada baiknya selain tadi ditambah awas semua AJR Roma nyemprotnya harus pakai perekat. Mutlak itu. Kalau AJR kan sudah ada kalsiumnya, sudah ada CA-nya dari kapur tohor itu, ya. Nah, kalau Roma kan nggak ada. Ya. Penyemprotan Roma itu tambahkan kalsium ya, kalsium yang udah jadi aja beli yang udah jadi yang 98% itu, 2-3 sendok makan per tankinya. Roma, anggaplah misalkan Romanya 50 atau 100 ml sesuai dengan standar dosis aja, ya. Kemudian tambahin dengan kalsium 2-3 sendok makan. Habis itu tambahkan perekat. Cuma ada cumanya. Usahakan dan seharusnya penyemprotan AJR, penyemprotan Roma 100% airnya pakai air rendaman arang sekam atau abu sekam.
Sekali lagi, untuk penyemprotan AJR, penyemprotan Prokma, usahakan kalau ingin selamat nih, pakai airnya air rendaman, arang sekam atau abu sebas. Jangan pakai air biasa. Oke. Kenapa? Bawang merah, bawang putih, daunnya kalau kurang kandungan silika, dia lemas. Satu. Kedua, ujung daun gampang menguning. Jadi pahami? Ya boleh nggak silikanya yang beli? Ya monggo wae. Misalkan abu sekam nggak punya ya, arang sekam nggak punya, berarti ya belilah silika yang sudah jadi. Sesuaikan dengan dosis di kemasan masing-masing, terserah pakai yang mana aja. Oke, paham? Ya. Oke, lanjut. Tadi hari ke-7 itu. Terus pakai hari ke-10. Nah, hari ke-10 baru pemupukan pertama. Oke, pupuk vegetatif. Ya. Dikocor. Hari ke-10 nih. Paginya semprot dengan anti jamur AJR plus. Oke. Sorenya kocor dengan vegetatif. Kalau pakai yang fermentasian, silakan ukur ppm-nya 4.000 sampai 5.000. Ulangi, kalau jenengan bikin QRP-nya seperti yang pernah saya ajarkan, ya, cara bikin QRP kan sudah, ya. Tuh, ppm-nya di 4.000 sampai 5.000. Satu lubangnya 1 gelas. Oke. Kalau pakai yang dadakan juga silahkan. Ya. Mau pakai misal Ponska silakan, mau pakai Mutiara silakan, mau pakai gabungan yang majemuk juga silakan, yang tunggal juga silakan, terserah jenengan. Ya. Kalau pakai Ponska per 200 liternya 3 kilo. Kalsiumnya 1 kilo. Oke. Kalau pakai Mutiara ya kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Biasanya saya suka 2 kilo. Kalau pakai Mutiara 2 kilo, kalsiumnya sama tetap 1 kilo. Kalau kalsiumnya yang sudah ada mengandung magnesium, ya seperti di Dolomit ya, gabungan itu ya pakainya 3 kilo per 200 liter. Tapi kalau pakai misalkan yang tunggal, kalsium 1 kilo, magnesium pun 1 kilo. Ya. Itu kalau yang dadakan. Nanti tetap wajib pakai GRR. Untuk 200 liter GRR-nya 1 gelas juga cukup, 100 sampai 200 ml. Aduk, biarkan dulu barang setengah hari atau 1 hari sebelumnya, baru dipakai untuk ngocor. Terserah, jangan lupa pakai yang mana, ya. Bisa dipahami? Oke. Itu hari ke-10. Paginya spray dengan anti jamur, ya, anti jamur plus kalsium. Anti jamurnya plus kalsium. Jadi AJR tambah kalsium, boleh lihat kondisi lah itu. Nggak apa-apa, karena kalau sebetulnya diajar sudah ada. Tapi kalau kurang, gini aja lah kuncinya. Lihat aja ujung daunnya. Kalau ujung daunnya ada yang menguning dikit aja, berarti kalsiumnya kurang ya. Tambahin kalsium sama silika. Bisa dipahami? Ya. Nanyanya jangan sekarang, nanti dengerin aja dulu sekarang. Ya. Nggak kebaca sama ayah juga. Ayahnya nggak fokus. Ya. Tulisannya kecil. Nanti nanyanya. Setelah ayah persilakan nanya, baru nanya. Ya. Lanjutin. Itu hari ke-10. Oke. Hari ke-10, paginya semprot dengan anti jamur. Sorenya kocor dengan vegetatif. Tapi awas.
sebelum kocor pastikan lahan lubang tanahnya itu dalam keadaan sudah lembab ya, jangan dalam keadaan kering. Oke. Jadi misalkan nih hari ke-10 kita mau ngocor pupuk vegetatif, lihat dulu lahannya kering apa enggak ya. Jadi harus lembab dulu. Jadi pagi-pagi atau siangnya, pagi kita siram dulu, mau dilap juga silahkan. Nah sorenya baru kita ulangi, semprot pagi, ngocor sore. Jadi pahami ya. Pokoknya KRP-nya terserah lah mau pakai yang mana aja, kan banyak versinya ya. Itu hari ke-10. Nah hari ke-12 semprot Roma sama plus kalsium plus perekat. Usahakan airnya pakai air rendaman arang sekam atau abu sekam ya. Itu hari ke-12. Hari ke-15 masuk lagi anti jamur lagi. Pokoknya anti jamur itu sampai umur 20 hari wajib terus-terusan 3 hari sekali masuk. Bawang rentannya di situ. Oke, lanjutin. Di hari ke-12 Roma, hari ke-15 anti jamur. Oke. Hari ke-17 Roma lagi. Hari ke-20 paginya anti jamur, sorenya kocor pupuk vegetatif yang kedua. Paham? Itu hari ke-20. Kalau misalkan hari ke-20 tanaman subur, daunnya tegak, hijau, nggak ada kuningnya, artinya setengah jalan jenengan selamat. Ya, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Oke, nanti, nah setelah hari ke-20 nih, baru nanti hari ke-22 Roma, hari ke-25 apa? Anti jamur lagi ya. Hari ke-27 Roma lagi. Hari ke-29 hari ke-30 paginya anti jamur, sorenya masih masuk vegetatif. Sekali lagi yang terakhir, vegetatif masuknya 3 kali, hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30 ya. Paham? Lanjut. Jadi vegetatif masuknya 3 kali, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Paginya anti jamur, sorenya kocok dengan vegetatif. Bisa dipahami? Ya. Nah, nanti setelah hari ke-30 Roma anti jamur tetap masuk. Misalnya nih tadi hari ke-20 kan, hari ke-22 Roma, hari ke-25 apa? Anti jamur. Oke. Hari ke-27 Roma lagi. Hari ke-30 anti jamur plus dengan pemupukan. Hari ke-32 Roma lagi. Hari ke-35 anti jamur lagi. Hari ke-37 Roma lagi. Hari ke-40 masuk pupuk generatif. Terserah mau pakai versi yang mana pupuknya ya. Mau KRG yang difermentasi silakan. Kalau yang difermentasi KRG-nya ppm-nya di 4.000 sampai 5.000 sama ya. Mau yang dadakan silahkan. Misalkan Empape ditambah dengan misalnya nih contoh Empape tambah dengan KCL bla bla, silahkan terserah. Saya sudah ngajarin semuanya itu. Pokoknya hari ke-40 masuk KRG. Sore hari, pagi spray anti jamur, sorenya hari ke-40 masuk KRG. Hari 42 masuk Roma, hari 45 anti jamur lagi, hari 47 masuk Roma, hari ke-50 paginya masuk anti jamur, sorenya kocor KRG lagi. Di hari ke-50 itu
terakhir pemupukan. Jadi QRG cuma 2 kali. Sarannya ya saat hari ke-50 IRG-nya pakai kalau bisa 50% sedikit-sedikitnya pakai air cucian beras per 200 liter. Kalau cucian beras 50% itu 100. Nah, plus tambah KCL, terserah 4CL Kanada, 4CL Jerman, per 200 liter KCL-nya masuk 5 kilo di hari ke-50, hari terakhir. Ulangi, di hari ke-50 paginya spray anti jamur ya. Kemudian sorenya kocor QRG, tapi ada penambahan. Kalau bisa full 100% air cucian beras 200 liter tadi per drum. Kalau enggak minimal 50%. Plus ada tambahan per 200 liter tadi tambahin lagi KCL. Mau merek apa aja terserah. Mau Jerman boleh, Kanada boleh. Saya sarankan Jerman. Minimalnya 3 kilo, maksimumnya 5 kilo. Ya, tetap yang namanya QRR masuk. Ya. Setelah itu selesai. Tidak ada lagi pemupukan. Kalau Roma AJR lihat kondisi setelah 50 hari. Kalau nggak ada masalah nggak usah. Jangan nunggu sampai panik. Ya. Oke, sampai situ dulu. Monggo, ada yang tanyain Bapak nggak? Oke. Sini deh. Ada. Di rumah kita ada bunga ini. Ini bunganya bisa dipakai minuman sama bunga telang namanya itu. Tahu. Bisa dipakai untuk pewarna loh, Neng. Aku ngambil dari rumah Kido. Banyak. Iya. Itu di Song Repo juga banyak. Kan aku ngambil. Oh. Ya, abu sekampadi diganti abu bakaran kayu bisa nggak? Bisa aja, tapi hasilnya kurang begitu bagusnya. Panen hari keberapa? Biasanya kita panen hari 58 sampai hari ke-60 kalau untuk konsumsi. Kalau untuk benih sampai umur 70 sampai 75 hari kalau untuk dijadikan benih ya. Ya sama aja, mau nanam di polybag kek, mau nanam di saku kek. Aku doain lah. Itu kan hanya sekedar media, Om. Ya, media di mana aja tempatnya syukur amat. Ya. Mau di kulkas juga monggo. Ini kita lagi bahas bawang ya, bukan padi ya. Monggo, ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, oke, kita tutup. Nah, putar yang sudah ayah bahas tadi. Dosis RG ya sama aja, Om. Standar, cuma ditambahin segelas tiap lubang. Penyiraman itu relatif, Om Eka Cipta, relatif tergantung daerahnya. Kalau daerahnya panas yang minta ampun kayak di Bangka kemarin, bisa tiap hari kita nyiramnya. Ya. Kalau misalkan daerahnya adem, nggak cepet kering, ya bisa 3 hari sekali, bisa 5 hari sekali. Itu relatif ya, Bang Eka. Yang penting lihat kelembabannya, minimal 70% kelembabannya. Ya, Bang Eka Cipta. Jarak tanam biasanya ya 20 cm, 15 sampai 20 cm jarak. Apa toh? Aja ya KP2AM sudah tusul sudah. Jarak tanam 15 sampai 20. Kalau 30 kan ketinggian kelebaran saya, Pak. 15 sampai 20 ya. Digantung penyimpanan benih. Ini apa sudah panen? Diambil, ikat, gantung. Diangin-angin enggak? Ya, minimalnya 2 bulan. Kalau baput daun mulai ada flek, itu karena nggak dikerjakan dari awal seperti yang bilang tadi, Widi. Coba antum nanam lagi, ikutin dari nol, ikutin apa adanya, bandingkan nanti. Ya.
Jangan nanya penyakit di tengah jalan yang sebelumnya ayah nggak ngerti polanya kayak apa. Oke? Kenapa? Budidaya apapun saat mulainya nggak bener, pesonanya banyak masuk. Oke? Kalau untuk bibit kurang dari 7 kurang bagus nantinya. Peot kurang bagus ya. Daya tumbuhnya juga kurang bagus ya Hermawan. Minimal tuanya bawang itu 75 hari. Ya. Jadi jangan nanam bibit muda. Udah nggak boleh. Oh, kalau di kulkas kan hari ini tanam besok bisa langsung panen kan juga. Nanyanya yang sedikit apa ya, berbobot lah ya. Jadi soal masalah media ya pikirin sendiri lah, pakai logika aja lah. Mau di polybag yang mau dia pakai sama aja. Apa nih? Kalau dispray seperti dispray bawang dan nunut, nggak akan cukup. Aman Kendari, ya jujur nggak akan cukup. Kocor ya. Ini umbi masalahnya. Umbi kalau cuma ngandalin dispray nggak akan bagus. Sama, Warman tadi nggak dengerin. 4.000 sampai 5.000. Oke. Gini dengerin. Cek pH berapa hari sekali ya antum, lihat kondisi. Yang penting harus 6,5 ya. Nah, mau tiap hari juga silakan. Lebih bagus malah. Udah dibilangin ppm-nya untuk bawang 4.000 sampai 5.000. Wis gitu ya. Oke. Kalau cuaca hujan terus, nah gini dengerin. Kalau cuaca hujan terus, lihat kondisi. Oke. Biasanya kalau hujan terus, anti jamurnya bisa 2 hari sekali. 1. Yang kedua, kandungan N-nya kurangi, terutama masa-masa generatif. Ya. Jangan ada kandungan N. Kalau ada kandungan N, bubar jalan. Semangka sama melon podo wae, Arianto, gitu-gitu juga ya, sama aja. Oke deh. Ini sebentar lagi mau maghrib. Jumlah abu sekam 1 karung ya. Untuk 200 liter air 1 karung abu sekam. Kalau antum siapin nih abu sekam untuk 200 liter air, abu sekamnya atau arang sekamnya itu 1 karung. 1 karung yang 30 kilo cukup ya. Oke, kalau udah jelas, ini 5 menit lagi mau buka, kita persiapan ya. Monggo catat dengan baik tadi, lakukan apa adanya. Insya Allah hasilnya akan bagus ya. Jadi sekali lagi, permasalahan di budidaya biasanya apa? Orang sering menganggap sepele dengan suatu konsep. Lah. Padahal itulah inti keilmuan yang ada di situ. Oke, paham ya? Pak usah, ya. Nggak usah dispray di bawah, di atasnya aja. Mau arang sekam silakan, mau abu sekam silakan, bagus, musola. Ya. Tapi yang paling bagus kalau ngambil silika itu arang sekam. Arang sekam lebih banyak kandungan apanya? Kandungan silikanya. Hampir 70%, kalau abu sekam 40% rata-rata. Udah dibilangin Ibnu Taufik, boler itu berawal dari apa? Tanah gak sehat, lahan gak sehat, perawatan gak benar pasti boler itu. Makanya solusinya yuk nanam lagi, ikutin apa adanya dari nol seperti ayah harapkan tadi. Sok insya Allah boler gak ada ya. Betul. Jangan separuh-separuh kalau ngerjain ya. Kalau jangan pengen belajar suatu konsep pola budidaya, lakukan. Nggak usah banyak-banyak lah, nanam 10 lobang atau 20 biji lah. Tolong praktekkan dengan benar, dari nol harus benar. Oke? Paham? Jangan dicampur adukan dengan konsep yang lain ya, biar nanti nggak mumet sendiri. Paham?
Bisa dipahami? Jadi jangan dulu nanam skala luas 10 kilo, 20 kilo. Nanam kan barang serantang. Sekilo deh misalkan. Nanam 100 biji. Oke? Habis itu pelajari dengan ngikutin pola apa adanya. Jangan ada yang dikurang, jangan ada yang ditambah. Nanti laporan sama ayah. Nanti pun jenengan akan paham dengan sendirinya. Terbuktikan? Bagus, nanam 1000 hektar. Paham ya? Oke deh, kalau begitu kita udah dulu. Ini mau maghrib nih, mau azan. Kita persiapan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi, kalau ingin belajar, apa? Ikutin apa adanya biar keilmuannya Pak. Oke. Bawang dari biji sama aja, hanya bedanya dari biji kita harus semai dulu. Untuk semai sampai bisa tanam olah-olahan itu butuh waktu 4 bulan. Lama aku dari biji, nggak pernah ya. Dulu pernah nyobain, lah kelamaan jadi duitnya ya. 6 bulan baru dapat duit. Oke, gitu dulu. Insya Allah ini nanti di saving, nanti silakan diputar ulang. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan siapapun. Silakan sharekan ya ke teman-teman yang lain biar mereka pun ikut sama-sama belajar dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu jawaban atas permasalahan budidaya bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Sama aja konsepnya, polanya sama. Sekali lagi mohon maaf, ayah bersama Nabila Ya. ucapan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kok aku dijual? Hmm? Kok aku dijual? Nah, biarin aja.